Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Tim Bakti untuk Negeri kembali melanjutkan ekspedisi di Kalimantan. Kali ini kami sudah tiba di ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda, atau biasa yang dijuluki sebagai kota tepian. Kenapa disebut kota tepian? Karena kota Samarinda ini dibelah oleh salah satu sungai terbesar di Indonesia, yakni Sungai Mahakam, seperti yang ada di belakang kami saat ini. Dan Samarinda menjadi awal perjalanan kami dalam episode Pesona Tepian Sungai Mahakam. Kecimpung di dunia transportasi sungai ini? Saya dari 2010 sampai sekarang kurang lebih 10 tahunan sudah. Ada kendala-kendala nggak sih Pak yang dihadapin? Kalau zaman dulu kendala kita itu signal. Nah, pertama kita kalau untuk komunikasi dengan punya barang sangat susah betul. Terkadang barang salah turun. Bahkan kita kalau kita mau mudik ke Ulu itu pun kita main kira-kira aja Mbak. Dengan sekarang ini sangat mudah lah. Dengan ada komunikasi kan kita bisa telepon. Kita bisa tanya posisi kapal di mana. Yang punya barang bisa nelpon kita. Sangat susah lah dulu tuh Mbak. Kegunaan dari sinyal itu digunakan Jadi dengan ada signal kayak gini, kita misalnya setengah jam lagi mau merapat di kampung ini, kita bisa telepon. Ataupun sebaliknya orang yang punya barang bisa telepon kita menanyakan posisi kapal di mana. Sangat mudah lah Mbak dengan adanya signal sekarang ini. Selain pelabuhan Sungai Kapal dan barang Sungai Kunjang, ada pula terminal penumpang PT Pelindo Cabang Samarinda.
Pelabuhan ini menjadi tempat merapatnya kapal-kapal besar yang mengangkut penumpang dari berbagai daerah, khususnya Sulawesi. Halo Ibu, ini baru sampai Ibunya. Iya. Dari mana? Dari Parepare, Sulawesi Selatan. Wih, berapa malam Ibu dari Sulawesi ke Kalimantan sini? Kemarin jam berapa start kemarin? Iya, jam 4 sore. Oh, semalam ya Bu ya berarti ya? Semalam. Ada sinyal Bu emangnya di Muara sana? Ada, kalau sudah di Muara ada. 1 jam sebelumnya, sebelum sampai sudah ada. Sebagai ibu kota Kalimantan Timur, kondisi infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi, khususnya internet di Samarinda bukan jadi suatu masalah. Di kota-kota besar seperti Samarinda, jaringan internet sudah menjadi kebutuhan primer yang dibutuhkan di segala sisi kehidupan. Pak Didi, sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Kalimantan Timur sendiri bagaimana sih kondisi jaringan internetnya? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk wilayah-wilayah sekitar perkotaan di 10 kabupaten kota se-Kalimantan Timur itu sudah tidak ada masalah lagi. Terutama wilayah kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, PPU sendiri, itu sudah boleh dikatakan internet sudah berjalan cukup lancar. Nah, kita berusaha daerah-daerah yang masih dalam, boleh dikatakan internetnya belum begitu optimal, berapa remote area. Nah, sekarang kita bekerja sama dengan Bakti terutama, kita mendorong para operator melalui mekanisme Universal Service Obligation. Kita berharap Bakti akan memberikan perhatian. Nah, perhatian ini menjadi cukup signifikan untuk Kalimantan Timur, karena satu sisi Kalimantan Timur kan merupakan, boleh dipastikan sudah menjadi IKN kan. 2024 nanti sudah insya Allah ibu kota akan berpindah ke Kalimantan Timur. Kedua, Kalimantan Timur sebagai IKN didukung potensi sumber daya alam yang cukup signifikan. Dan itu berkembang tidak hanya di daerah perkotaan, tapi lebih berkembang di daerah kabupaten kota. Dan ini memerlukan internet juga, memerlukan komunikasi yang lancar. Nah, kalau nanti Bakti bisa berperan kerjasama dengan pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota, ya kita berharap semua daerah, terutama yang potensi ekonominya cukup signifikan, itu akan bisa kita atasi. Tim Bakti untuk Negeri masih akan melanjutkan ekspedisi di Samarinda, tepatnya di Desa Budaya, di mana tradisi khas suku Dayak masih melekat kuat. Lantas seperti apa penggunaan jaringan internet di sana? Tetaplah bersama kami di Metro TV. Bicara Kalimantan tentu tak lepas dari adat istiadat budaya salah satu suku asli di Kalimantan, yakni suku Dayak. Di era yang serba modern, tradisi suku Dayak di Kalimantan Timur masih melekat kuat. Salah satunya bisa dilihat di Desa Pampang. Dari pusat kota Samarinda, tim Bakti untuk Negeri mengunjungi Desa Pampang di Kecamatan Samarinda Utara. Jaraknya hanya 23 km dari pusat kota Samarinda. Warga di Desa Pampang merupakan suku Dayak Kenya, salah satu subsuku Dayak yang tinggal di dataran tinggi. Pada tahun 1960-an, mereka bermigrasi dari tempat asal mereka dan memilih wilayah yang tak jauh dari perkotaan untuk kehidupan yang lebih baik. Namun meski berada dekat dengan kota yang erat dengan modernisasi dan digitalisasi, hingga kini warga di desa ini masih hidup dengan budaya nenek moyang mereka. Tradisi dan nilai-nilai suku Dayak di Desa Pampang tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satunya ialah berladang. Bagi suku Dayak, berladang bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, melainkan bentuk kearifan lokal untuk melestarikan keanekaragaman hayati dengan cara-cara tradisional. Begitu tiba, tim Bakti untuk Negeri disambut dengan tarian.
Tarian ini disebut Nyelama Sake, tarian suku Dayak untuk menyambut para tamu yang datang ke desa mereka. Saya bertemu Iren Helen, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Pampang. Iren akan mengajak saya untuk melihat keunikan desa ini lebih jauh. Keunikan dan kentalnya budaya suku Dayak di desa ini menjadikan Desa Pampang sebagai desa wisata. Apalagi lokasinya terjangkau. Wisatawan tak perlu jauh ke pedalaman untuk melihat kearifan lokal suku Dayak. Biasanya, setiap akhir pekan ada atraksi tarian yang disuguhkan bagi wisatawan di Lamin Adat Pamung Tawai ini. Lamin adat berbentuk rumah panggung ini merupakan arsitektur tradisional dengan ukiran khas Kalimantan yang terbentuk dari kayu ulin. Namun, sejak pandemi COVID-19, Desa Pampang ini terpaksa ditutup bagi wisatawan. Bu Iren, dulu awal terbentuknya Desa Pampang menjadi desa wisata seperti apa? Sebenarnya dulu awal mulanya desa ini disebut dengan desa wisata karena masyarakat di tempat ini sadar akan ingin melestarikan atau mengembangkan budaya suku adat Dayak Kenyah. Kalau saya cari di Instagram ini ada ya Bu ya, Desa Pampang ya. Kalau dulu sebelum ada Instagram atau media sosial, bagaimana sih caranya untuk mempromosikan desa wisata Pampang ini? Dulu awalnya dari mulut ke mulut aja. Dari kita pun belum mengenal yang namanya internet. Apalagi menggunakan internet untuk mempromosikan atau memperkenalkan budaya kita keluar, itu belum sadar hal itu. Sejak tahun berapa ada internet masuk ke sini? Internet masuk ke sini awalnya sih sebenarnya udah mulai dari tahun 2007-2008 ya. Cuman itu belum terlalu kayak 24 jam banget. Nah, kalau untuk lebih kencangnya internet di sini kan mulainya baru tahun 2018. 24 jam. Merasa cukup terbantu nggak sih Bu dengan adanya internet masuk ke Desa Pampang ini? Iya, kita sangat merasakan sekali dampak dari internet yang kita gunakan sekarang sebagai media sosial untuk memperkenalkan atau mempromosikan wisata kita keluar. Jadi bukan hanya wisatawan domestik saja yang tahu, bahkan di mancanegara pun sudah mengetahui akan adanya wisata budaya Pampang dan satu-satunya desa budaya yang ada di kota. Manfaat jaringan internet tidak hanya berdampak positif bagi kegiatan promosi Desa Pampang sebagai desa wisata. Jaringan internet juga membawa berkah bagi Tripina. Tripina merupakan salah satu penduduk desa yang masih memegang budaya daun telinga cuping panjang, salah satu keunikan dari suku Dayak. Bagi masyarakat Dayak, telinga cuping panjang menunjukkan orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi seorang perempuan, memanjangkan cuping telinga merupakan simbol kecantikan. Sakit tidak sih, Bu? Sakit kalau kalau terlalu berat. Tripina membuka jasa sewa pakaian adat Dayak Kenyah. Melalui media sosial Instagram, Tripina mempromosikan jasa sewa baju adat Dayak dibantu oleh anaknya. Sewa baju adat. Baju Dayak Kenyah. Sewa baju Dayak Kenyah. Ya. Oh, ini sudah masuk Instagram juga ya, Bu ya? Iya. Followersnya 3.000 pengikut. Berpegang teguh pada tradisi dan budaya suku Dayak tak berarti warga di Desa Pampang menutup diri dari jaringan telekomunikasi dan informasi. Dengan internet, mereka justru memetik hasil positif untuk memajukan desa dan perekonomian mereka. Setelah mencoba pakaian tradisional khas suku Dayak, wisatawan pun bisa berfoto layaknya suku Dayak di pedalaman. Ayo 3, 2, 1. Tim Bakti untuk Negeri kembali melanjutkan ekspedisi di Kalimantan Timur.
Dari kota Samarinda, kami menuju ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong. Untuk tiba di Tenggarong, kami menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 1 jam dari pusat kota Samarinda. Kota Raja, itulah julukan untuk Tenggarong. Ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini dulunya merupakan ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berdiamnya makam para raja. Kota Tenggarong tersusun rapi dan suasana kotanya sangat bersih. Sama seperti Samarinda, secara geografis Tenggarong juga dilewati aliran Sungai Mahakam, salah satu sungai terpanjang di Kalimantan Timur. Sebagai kota raja, jejak-jejak sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara masih bisa ditemui. Tim Bakti untuk Negeri mengunjungi salah satu destinasi wisata sejarah, yakni Museum Mula Warman. Kota Tenggarong ini identik dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, di sini ada museum namanya Museum Mula Warman dan dulunya merupakan peninggalan dari Istana Kerajaan Kutai Kartanegara. Mumpung lagi di Tenggarong, nah saya mau mampir untuk melihat destinasi wisata yang satu ini. Yuk! Museum yang terdiri dari 2 lantai ini memiliki kurang lebih 5.373 koleksi benda bersejarah Kerajaan Kutai Kartanegara, salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Mulai dari singgasana permaisuri dan sultan, ada pula lembu suwana yang terbuat dari kuningan, simbol kerajaan Kutai Kartanegara, dan koleksi Sultan ke-19, satu-satunya sultan yang pernah menghuni istana ini. Selain itu, di salah satu ruang di museum ini ada pula koleksi senjata tradisional seperti keris lidah api dan mandau. Jadi ini semua masih asli bentuknya seperti ini ya Pak ya. Salah satu koleksi yang paling menarik di Museum Mula Warman ini apa Pak? Salah satu koleksi yang menjadi bukti bahwa dulu memang pernah berdiri kerajaan yang tertua atau pertama kali sekitar abad ke-4 Masehi itu adalah prasasti Upa. Dengan adanya para sejarawan menemukan atau meneliti dengan adanya penemuan prasasti Upa itu, bahwa para sejarawan mengatakan bahwa kerajaan yang tertua atau pertama kali ada di Kalimantan Timur, tertua atau pertama kali seluruh Indonesia, kerajaan Hindu sekitar abad ke-4. Dalam bahasa Sanskerta ya Pak? Ya. Artinya apa itu Pak tulisan? Ketujuh prasasti Upa itu ada bertuliskan huruf Palawa bahasa Sanskerta. Itu di mana dulu Raja Mula Warman menghadiahkan lembu atau sapi sekitar 20.000 ekor untuk Brahwana. Brahwana itu kan guru-guru besar kan. Nah itu dia hadiahkan lembu atau sapi sekitar 20.000 ekor untuk pesta. Jadi Raja Mula Warman itu menghadiahkan balik atau membuat ketujuh prasasti Upa itu dihadiahkan ke Raja Mula Warman. Setiap tahunnya, Kota Tenggarong menjadi tuan rumah upacara adat Erau. Erau merupakan sebuah ritual adat yang memohon rahmat keselamatan bagi seluruh alam ciptaan. Pada upacara adat Erau, Museum Mula Warman menjadi tempat berkumpulnya seluruh raja dan sultan se-Asia Tenggara. Tujuannya untuk mengenalkan kerajaan Kutai ke mata dunia. Di masa pandemi COVID-19, Museum Mula Warman ditutup sementara bagi wisatawan. Namun saya dan tim Bakti untuk Negeri cukup beruntung dapat masuk ke dalam museum untuk menceritakan sepenggal kisah dari museum ini. Dari pusat kota Tenggarong, tim Bakti untuk Negeri bergerak ke arah barat sejauh 72 km. Menempuh medan yang cukup menantang, kami menuju sebuah desa terpencil dengan jejak adat budaya Kutai Lawas, Desa Kedang Ipil. Tiba di desa, tim Bakti untuk Negeri disambut dengan tarian oleh gadis-gadis setempat. Tari Pupur, tarian penyambutan bagi pengunjung sebelum masuk Desa Kadang Ipil sebagai bentuk penghargaan dan pengucapan doa-doa berkat. Desa Kadang Ipil adalah salah satu desa tertua di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, desa ini sudah berdiri sejak 1917. Penduduk Kedang Ipil merupakan penduduk asli Kutai dan masih kental mempertahankan budaya Kutai Lawas dengan bahasa dan ragam adat istiadatnya.
Salah satu budaya yang dilestarikan ialah adat parung perang. Pertunjukan ketangkasan yang melibatkan dua pria unjuk kebolehan menggunakan perisai dan pelindung diri yang terbuat dari kulit jomo. Pak, di desa Kedang Ipil ini sudah ada internet? Kemarin internet ini ada itu sejak tahun 2019 saja. Ya, katakanlah 2 tahun yang lalu lah gitu kan. Kondisinya sebelum ada internet itu seperti apa, Pak? Kalau kondisi sebelum ada internet tuh kita susah gitu. Artinya untuk mempublikasikan sesuatu itu tidak bisa. Jangankan jaringan internet, sinyal aja susah untuk sinyal telepon. Jadi kita harus lari ke bukit, kemana gitu, baru bisa dapat jaringan gitu. Kalau internet dulu walaupun di bukit tidak bisa juga. Nah, kesulitannya dulu begitu mau live streaming kegiatan yang ada nih baik tari maupun tradisi yang lain kesulitan. Nah, sehingga mereka untuk laporan mengirim ke stasiun hanya naik ke bukit aja dulu. Oh iya. Iya, sekilo dari sini. Wah. Iya, dari sekilo. Ini sebenarnya beruntung sekali. Nah, kalau sekarang ya, syukur kalau Mbak sekarang ini kan sudah jadi bisa di sini aja gitu kan. Ini ada internet sih Pak, saya dapat sinyal. Iya. Penduduk Kedang Ipil masih mempertahankan alam sebagai bagian dari hidup mereka. Setiap hari mereka bekerja di ladang, kebun, dan sawah milik mereka sendiri. Salah satu hasil kebunnya adalah gula aren. Dalam sehari mereka bisa menghasilkan 1 ton gula aren. Aren ini memang tumbuhan yang cukup banyak di sini. Kita patut bersyukur. Masyarakat di sini sudah berkecukupan dengan adanya aren ini, sudah lumayan pendapatannya. Nah, karena aren ini setiap hari itu ada produksi kita. Jadi masing-masing rumah penduduk ini rata-rata dia ada usaha aren ini. Meski berpegang teguh pada tradisi, bukan berarti desa Kedang Ipil menutup diri akan informasi. Internet juga sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Indonesia dikenal dengan kekayaan sejarah dan budayanya. Tim Bakti untuk Negeri Ekspedisi Kalimantan merasa sangat bersyukur dapat memotret keindahan budaya yang ada di tepian Sungai Mahakam. Mulai dari Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur dan Tenggarong yang disebut sebagai kota raja. Demikian perjalanan Tim Bakti untuk Negeri kali ini yang diakhiri di kota Tenggarong. Nantikan perjalanan kami di ekspedisi berikutnya. Metro TV, knowledge to elevate.